Kamu baru aja pasang internet wireless yang pakai antena di atap. Semuanya keren, koneksi kenceng, sampai mendung datang dan petir mulai nyamber-nyamber. Nah, pasti langsung kepikiran kan, jangan-jangan antena itu malah jadi undangan buat petir mampir ke rumah. Tenang, kamu nggak sendirian. Ini pertanyaan yang wajar banget. Apalagi kita kan tinggal di Indonesia, yang katanya salah satu negara dengan aktivitas petir paling tinggi di dunia. Jadi pertanyaannya, beneran perlu sekhawatir itu nggak sih? Sebenarnya wajar banget kalau khawatir. Antena yang dipasang tinggi di luar rumah itu kan kelihatannya emang kayak target yang gampang banget buat disamber. Tapi risiko yang sebenarnya itu mungkin beda dari yang kamu bayangin. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi ternyata ada dua cara petir itu bisa ngerusak perangkat kita. Dan yang paling sering kejadian itu justru bukan yang paling kelihatan, tapi ancaman yang datangnya diam-diam. Jadi, ada dua skenario nih. Yang pertama, namanya sambaran langsung. Ini yang paling dramatis. Petir benar-benar nyamber antena kamu. Efeknya, hancur total. Tapi untungnya ini jarang banget kejadian. Nah, ancaman yang sebenarnya, yang jauh lebih sering jadi biang kerok, itu namanya induksi listrik. Ini nih musuh dalam selimut yang mesti kita waspadai. Jadi apa sih induksi listrik itu? Gini deh, coba bayangin petir nyamber pohon atau tanah di dekat rumahmu, bukan di rumahmu langsung. Sambaran itu bikin gelombang listrik super kuat di sekitarnya, kayak riak air kalau kita lempar batu. Nah, riak listrik inilah yang bisa lompat dan merambat masuk ke kabel internet kamu, terus ngirimin seteruman kaget bertegangan tinggi langsung ke dalam rumah. Oke, pertanyaannya sekarang. Kalau antena di atap itu beneran rusak kena petir, siapa yang ganti rugi? Ini penting soalnya harga perangkatnya kan lumayan juga. Nah, ini dia kabar baiknya. Biasanya yang nanggung biayanya itu si penyedia internet. Kenapa? Karena antena itu kan statusnya cuma dipinjemin ke kita. Jadi kalau ada kerusakan karena bencana alam atau istilah kerennya force majeure, itu udah jadi tanggung jawab mereka. Kamu nggak perlu ngeluar duit sepeser pun buat ganti antenanya. Tapi ada syaratnya ya. Pertama, kamu harus lapor dengan jujur kalau kerusakannya emang karena petir. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali coba benerin atau ngoprek sendiri alat yang rusak itu. Udah, tinggal lapor aja biar teknisi mereka yang urus semuanya. Tapi inget ya, kebijakan tiap provider di tiap daerah itu bisa aja beda-beda. Jadi, biar hati tenang pas awal pemasangan, langsung aja tanya ke teknisinya, "Mas, ini kalau antenanya rusak kena petir diganti gratis kan ya?" Dapat kepastian di awal itu bikin lebih nyaman. Oke, jadi antena di luar aman, diganti gratis kalau rusak. Masalahnya beres dong. Tunggu dulu. Ternyata ini baru awal dari masalah. Justru bahaya yang sebenarnya itu baru mau dimulai, dan targetnya sekarang adalah barang-barang elektronik kesayangan kamu di dalam rumah. Yuk, kita telusuri alur bencananya. Petir nyamber di dekat rumah, muncullah si lonjakan induksi tadi. Arus listrik liar ini nyelinap masuk lewat kabelan yang dari luar, terus lari ke router wifi kamu. Nah, dari router, dia nggak bakal berhenti. Dia bakal terus jalan-jalan lewat kabel lain buat nyari korban berikutnya. Dan disinilah bagian yang paling nyesek. Si provider internet itu tanggung jawabnya cuma sampai perangkat mereka aja. Mereka tidak akan mau dan tidak akan pernah mengganti laptop, PC, PlayStation, atau Smart TV kamu yang ikut jadi korban. Semua kerugian itu, ya kamu yang nanggung sendiri. Waduh, serem juga ya. Tapi tenang, setelah tahu risikonya, sekarang kita bahas solusinya. Kabar baiknya lagi, cara ngelindunginnya itu super simple, efektif banget, dan yang paling penting, gratis. Anggap aja ini SOP wajib pas lagi ada badai. Cuma perlu lakuin 2 langkah ini aja. Begitu dengar suara gluduk, langkah pertama, langsung cabut adaptor modem dari stop kontak. Langkah kedua, kalau ada laptop atau PC yang nyambung pakai kabel LAN ke router, cabut juga kabelannya. Udah, gitu doang. Ini namanya kita bikin isolasi total, jadi si listrik jahat tadi nggak punya jalan masuk sama sekali ke perangkat kita. Emang sih, konsekuensinya kita jadi offline sebentar. Tapi coba deh bandingin. Rela nggak internetan selama badai reda? Atau rela kehilangan laptop dan TV yang harganya bisa jutaan rupiah? Kayaknya pilihannya udah jelas banget ya. Oke, jadi dari semua obrolan kita dari tadi, apa sih satu hal paling penting yang harus kamu ingat kalau langit udah mulai gelap dan suara guntur mulai kedengeran? Intinya tuh begini, jangan terlalu pusingin antena yang ada di atap, itu urusan provider. Yang harus kamu khawatirin itu laptop, TV, dan konsol game yang ada di dalam rumah. Itulah aset berharga kamu yang sebenarnya butuh dilindungin.
Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Nanti kalau ada badai lagi, kamu mau pilih mana? Mati gaya sebentar karena nggak ada internet? Atau siap-siap beli TV baru? Cuma dengan 2 langkah cabut-mencabut yang gampang tadi, kamu bisa pastiin badai petir itu cuma jadi tontonan seru di luar jendela, bukan jadi bencana finansial di dalam rumah. Pilihannya ada di tanganmu.